Bab 76. Istri kontrak Sang CEO. Arumi merasa sangat terkejut dengan kehadiran Gunawan di sana. Selain keluarganya dan keluarga Bara, memang tidak ada yang tahu tentang alamat rumah itu termasuk Gunawan. Lalu bagaimana Gunawan bisa tahu jika dia sedang ada di rumah itu sekarang? Om, dari mana Om tahu jika aku ada di sini? Tanya Arumi. Entah mengapa dia merasa tidak nyaman dengan kehadiran Gunawan di sana, apalagi Bara sedang tidak ada di rumah. Gunawan tersenyum. Tadi Om dari kediaman Alvarendra, Tuan Abian bilang jika kamu dan Bara sudah 2 hari ini tinggal di sini, jadi Om sengaja datang ke sini untuk melihat keadaan kamu. Bagaimana? Apa kamu baik-baik saja? Om khawatir kamu kenapa-kenapa gara-gara kejadian tempo hari. Gunawan tidak berbohong dalam hal ini, untuk membuat semua orang percaya dan tidak menaruh curiga padanya. Dia memang datang ke rumah Tuan Abian terlebih dahulu dan menanyakan tentang alamat rumah baru Bara dan Arumi meskipun sebenarnya dia sudah tahu sendiri karena diam-diam dia terus memantau setiap gerak-gerik mereka. Arumi tersenyum hambar. Aku baik-baik saja, Om. Harusnya Om tidak perlu repot-repot datang kemari. Sekali lagi, terima kasih karena sudah mengkhawatirkan aku. Gunawan menatap Arumi dalam-dalam, merasakan getaran berbeda setiap kali dia berada di dekat wanita itu. Awalnya Gunawan pernah memiliki rencana untuk menyakiti Arumi, namun dia mengurungkan niatnya saat merasa ada perasaan nyaman setiap kali dia berada di dekat Arumi. Ini Om sengaja bawakan buah-buahan untuk kamu, ayo kita masuk biar Om bantu kupaskan buah-buahan ini, ucap Gunawan sembari menunjukkan kantong kresek yang dia pegang di tangannya. Tapi Om. Arumi mempersilahkan Gunawan untuk masuk dan mengajaknya menuju ke ruang makan. Gunawan merupakan salah satu orang kepercayaan keluarga Alvarendra, tidak seharusnya Arumi berpikir yang tidak-tidak tentang Dr. Gunawan, mungkin saja benar jika Gunawan memang datang karena mengkhawatirkan keadaannya setelah kejadian perampokan tempo hari. Oh si cantik di sini juga rupanya, ucap Gunawan saat melihat Cia yang sedang duduk di meja makan. Iya Om. Aku yang meminta Cia untuk datang, untuk menemaniku di sini, Arumi menjawab, karena Cia sedang sibuk mengunyah makanannya. Gunawan menaruh kantong kresek itu di atas meja, dia mengusap-usap rambut Cia dengan lembut. Kamu masih takut dengan kejadian kemarin, Rum? Tanya Gunawan, dia menoleh ke arah Arumi yang berdiri tidak jauh darinya. Arumi mengangguk pelan. Sedikit, Om. Gunawan mengulas senyum di wajahnya, kamu tidak perlu khawatir, mulai sekarang Om pasti akan ikut untuk menjaga kamu, Rum. Terima kasih, Om. Silahkan duduk, Om, biar aku saja yang mengupas buah ini. Om duduk di sini saja sambil menemani Cia makan. Arumi mengambil kantong kresek itu dari atas meja. Kemudian dia berjalan menuju ke arah dapur. Gunawan terus memperhatikan Arumi dari kejauhan, tatapan matanya tidak bisa lepas dari wajah Arumi yang sedang fokus mencuci buah. Laki-laki itu tersenyum menyeringai. Setelah Bara tiada, aku yang akan menggantikan posisinya, Rum. Aku akan menikahi kamu dan menerima anak dalam kandungan kamu sebagai anakku. Kamu ngapain sih Bar ngizinin pria ini datang ke kantor? Shirley merasa sangat kesal sekali saat melihat ternyata ada Romi di ruangan kerja keponakannya. Setelah makan siang tadi, Shirley memutuskan untuk mampir ke kantor Bara. Dia ingin melihat keponakannya itu setelah 2 hari ini tidak pulang.
Shirley hanya ingin memastikan jika Bara dan Arumi baik-baik saja. Tan, tenang dulu Tan. Om Romi kesini karena Bara yang memintanya, ada hal serius yang ingin kami bicarakan. Bicara? Bicara apa Bar? Pokoknya Tante nggak suka melihat wajah pria pengkhianat ini ada di sini. Shirley menoleh ke arah Romi yang sedang berdiri di depan sofa. Sekarang juga kamu usir dia dari sini Bar. Bara menggeleng tidak setuju, sementara Romi hanya tertunduk lesu. Romi tidak bisa memaksa Shirley untuk tidak membencinya. Apa yang sudah dia lakukan terhadap Shirley memang sangat keterlaluan, menyakiti hati dan perasaan istrinya itu dengan tidur dengan wanita lain. Romi sadar, dia memang tidak pantas untuk dimaafkan. Tan, sesuatu yang buruk sedang terjadi. Aku butuh Om Romi untuk membantuku. Shirley menghela nafas berat, melipatkan kedua tangannya di atas perut. Sesuatu apa, Bar? Apa ada yang kamu rahasiakan dari Tante? Nanti Bara ceritakan saja di rumah. Sekarang sebaiknya Tante pergi dulu, biar Bara dan Om Romi bisa bicara. Shirley menurunkan kedua tangannya, menatap malas pada Romi dan menghela nafas panjang. Oke baiklah, Tante akan pergi sekarang. Setelah Shirley pergi, Bara kembali menghampiri Romi, meminta lelaki itu untuk duduk kembali. Berbeda dengan Romi yang masih memikirkan tentang Shirley, Bara kembali fokus dengan tujuannya mengundang Romi untuk datang. Setelah 3 tahun, kenapa baru sekarang Om kembali? Tanya Bara. Maksud kamu? Romi menatap Bara lekat, mencoba mencerna pertanyaan dari Bara. Apa kamu sedang mencurigai Om? Di mana Rani, sekretaris sekaligus selingkuhan Om itu? Setelah bercerai dengan Tante Shirley, apa Om tidak menjalin hubungan lagi dengannya? Bukannya menjawab, Bara malah kembali bertanya, membuat wajah Romi kian muram saat nama Rani kembali terdengar di telinganya. Romi tak langsung menjawab, dia menundukkan wajahnya sebentar untuk sekedar menarik nafas panjang. Setelah kejadian itu, Rani mengundurkan diri. Sejak saat itu Om sudah tidak tahu dan tidak mau tahu lagi tentang dia. Wanita itu sudah menjadi penghancur dalam hubungan Om dan Tante kamu, Bar. Bara menyenderkan tubuhnya pada punggung sofa, tatapannya tak lepas dari wajah Romi. Aku tahu di mana Rani. Aku tantang Om untuk menemuinya. Apa Om berani? Dari keterangannya, kita akan tahu apa yang terjadi sebenarnya malam itu antara Om dan dia. Maksud kamu apa, Bar? Belum sempat Bara menjawab, asisten Roy masuk ke dalam ruangan tersebut. Lelaki itu membisikkan sesuatu di telinga tuannya. Wajah Bara langsung berubah tegang, dia meraih ponselnya dari atas meja dan mengusap layarnya. Bara mengecek CCTV yang dia hubungkan ke layar ponselnya. Ya, diam-diam Bara dan asisten Roy memasang CCTV di rumahnya semalam, bahkan Bara sengaja tidak memberitahu Arumi soal ini. Semua ini Bara lakukan supaya dia bisa terus memantau Arumi dari kejauhan. Penjaga gerbang yang memberitahu, Tuan, jika saat ini Dr. Gunawan sedang berkunjung ke rumah Anda. Di rumah ada Nona Arumi dan Nona Cia, sementara pelayan di rumah sedang pergi ke supermarket untuk berbelanja. Bara menoleh ke arah Romi, Om ikutlah dengan asistenku. Ada sesuatu yang ingin aku tunjukkan pada Om. Aku akan pulang dulu, nanti aku akan menyusul kalian. Tanpa menunggu jawaban dari Romi, Bara bergegas bangun dan keluar dari ruangan kerjanya. Mulai saat ini dia harus waspada terhadap orang-orang terdekat sekalipun, dia tidak bisa membiarkan sembarang orang keluar masuk dengan bebas ke rumahnya. Semua ini demi keselamatan Arumi. Bara khawatir sesuatu yang buruk sedang mengintai istrinya itu. Selepas kepergian Bara,
Asisten Roy mengajak Romy meninggalkan gedung Alpha Group. Mereka menaiki mobil dengan asisten Roy yang duduk di kursi pengemudi. "Kita mau kemana?" tanya Romy bingung. "Sebentar lagi Anda juga akan tahu, Tuan," jawab asisten Roy sambil tetap fokus menyetir. Bab 77. Arumi meletakkan secangkir kopi di atas meja. Kemudian dia duduk di sofa yang berbeda dengan Dr. Gunawan. Jarak 5 meter dari mereka, Cia tengah duduk di atas karpet dan sedang bermain dengan boneka-bonekanya. Om kasihan melihat Cia, dia harus kehilangan kasih sayang dari papanya setelah kedua orang tuanya bercerai, ujar Gunawan. Tapi itu belum seberapa. Om bahkan sudah kehilangan ayah Om sejak Om masih di dalam kandungan. Lebih menyedihkan lagi, ibu Om dirawat di rumah sakit jiwa beberapa bulan setelah Om lahir. Ibu Om mengalami depresi setelah kematian ayah Om, Rum. Sambungnya. Arumi merasa iba mendengar cerita Gunawan. Di balik sosoknya yang gagah dan rupawan, rupanya Gunawan menyimpan masa lalu yang kelam. Gunawan menyeka ujung matanya sebelum air matanya sempat terjatuh. Om tidak memiliki siapa-siapa lagi. Saat Om berumur 17 tahun, ibu Om meninggal dunia. Arumi bisa merasakan kesedihan yang dialami oleh Gunawan, meskipun dengan cara yang berbeda. Mereka sama-sama pernah kehilangan sosok orang tua. Suara mobil memasuki halaman rumah. Arumi bergegas bangun untuk melihat siapa yang datang. Arumi langsung berlari saat melihat yang datang ternyata adalah suaminya. Dia memeluknya manja. "Udah Mas bilang jangan lari-lari, sayang, nanti kamu jatuh." Arumi melepaskan pelukannya dan menatap wajah suaminya. "Mas, kok tumben kamu pulang jam segini?" Bukannya menjawab, Arumi malah bertanya. "Mas kangen sama kamu," jawab Bara sembari mencubit gemas hidung Arumi. Bara menoleh ke arah mobil yang terparkir di sampingnya. "Ada tamu di rumah?" tanyanya berpura-pura tidak tahu. "Iya, Mas. Ada Om Gunawan di dalam, lagi main sama Cia." Gunawan keluar dan berpura-pura tersenyum saat melihat Bara. "Tumben sekali jam segini sudah pulang, Bar?" tanya Gunawan sembari berjalan mendekat. "Iya, Om. Pekerjaan di kantor dihandle oleh asistenku, jadi aku bisa pulang untuk melihat istriku," jawab Bara. "Jangan terlalu mempercayakan pekerjaan kantor pada asisten kamu, Bar. Kamu tidak tahu kan apa yang dia lakukan di belakang kamu, takutnya dia berkhianat." Bara mengernyitkan keningnya. "Maksud, Om?" Gunawan terkekeh, satu tangannya menepuk-nepuk pundak Bara. "Jangan terlalu dianggap serius ucapan Om tadi. Ini hanya perumpamaan saja," ujarnya mengklarifikasi. "Kalau begitu Om pamit pergi dulu, masih banyak pekerjaan yang harus Om urus di rumah sakit." "Aku baru datang tapi malah Om sudah mau pergi?" ujar Bara berbasa-basi. Sejujurnya dia memang tidak menyukai kehadiran Gunawan yang tiba-tiba, apalagi sampai membiarkan Arumi hanya berduaan saja dengan Gunawan. Jujur saja, Bara merasa sangat cemburu. "Om masih banyak pekerjaan, kapan-kapan Om mampir lagi kalau kalian sedang ada di sini." Sama halnya dengan Bara, Gunawan juga tidak menyukai kemesraan yang ditunjukkan oleh Bara dan Arumi. Daripada membuat hatinya terus meradang merasakan cemburu yang tidak berkesudahan, Gunawan lebih memilih untuk pergi. Setelah berpamitan, Gunawan pergi meninggalkan rumah tersebut. Netranya terus menatap ke arah spion samping mobilnya, menatap bayangan Bara dan Arumi yang terlihat semakin menjauh dan menghilang bersamaan dengan keluarnya mobil yang dia naiki dari halaman rumah mereka. Bara menoleh ke arah Arumi, mengusap lembut kepalanya.
Mas antar kamu sama Cia pulang ke rumah kakek sekarang ya. Mas masih ada pekerjaan penting soalnya. Pekerjaan apa yang lebih penting dari aku, Mas? Tadi katanya kangen, sekarang kamu bilang masih ada pekerjaan penting. Jika memang masih ada pekerjaan penting, untuk apa kamu tadi pulang? Astaga sayang, jangan mikir yang macem-macem dulu. Bara menangkup wajah Arumi, mengecup bibirnya sekilas. Mas beneran kangen sama kamu, Mas tidak bermaksud untuk. Iya Mas, aku ngerti. Arumi mengulas senyum, dia meraih tangan Bara dan menggenggamnya erat. Tapi kita makan siang dulu ya, Mas. Aku pengen makan disuapin sama kamu. Bara menganggukkan kepalanya, keduanya masuk ke dalam rumah dengan saling bergandengan tangan, menghampiri Cia yang sedang bermain di ruang tengah. Asisten Roy memarkirkan mobilnya di halaman sebuah rumah. Rumah itu hanya sebuah rumah sederhana dengan satu lantai, namun di sekelilingnya dipagari oleh tembok yang tinggi. Bahkan Bara sudah mempekerjakan 2 orang untuk berjaga di pintu gerbang. Asisten Roy meminta Romi untuk ikut turun. Dia mengajak pria itu masuk ke dalam rumah tersebut. Keduanya berdiri di ruang depan, mata Romi menyapu setiap sudut ruangan. Untuk apa kita kemari? Tanya Romi bingung, pasalnya rumah itu nampak sangat sepi, hanya 2 orang penjaga saja yang berjaga di pintu gerbang tadi. Sebentar lagi Anda akan tahu jawabannya, Tuan. Asisten Roy menoleh ke arah sebuah pintu yang masih tertutup rapat. Keluarlah kamu sekarang. Pintu kamar itu terbuka sedikit lebar, sepasang kaki jenjang melangkah keluar. Mata Romi membulat sempurna saat melihat wajah wanita yang sedang berjalan itu, nafasnya mendadak terasa berat. Apa-apaan ini, Roy? Kenapa wanita ini bisa ada di sini? Apa ini rencana Bara? Apa yang anak itu rencanakan sebenarnya? Meskipun samar-samar, Romi masih mengingat dengan jelas kejadian malam itu. Kejadian di mana dia menyentuh wanita lain selain istrinya. Dan wanita itu sekarang ada di depan matanya. Tuan Bara memang sengaja mencari keberadaan mantan sekretaris Anda ini. Asisten Roy menoleh ke arah Rani. Wajah wanita itu mulai tampak tegang. Anda bisa meminta penjelasan padanya sekarang, penjelasan tentang apa yang terjadi 3 tahun lalu, kenapa Anda bisa ada di kamar hotel dengannya. Rahang Romi mengeras, sungguh dia merasa sangat jijik pada dirinya sendiri setiap mengingat kejadian malam itu. Rani. Romi menatap Rani tajam, wajah wanita itu tertunduk lemah. Romi berjalan mendekat dan berhenti di hadapan Rani. Jelaskan padaku, Ran, apa malam itu? Kita benar-benar sudah melakukan hubungan itu? Tanya Romi, suaranya terdengar pelan namun penuh dengan penekanan. Rani nampak gelagapan, dia bahkan tidak berani menatap mata Romi. Katakan Ran. Apa malam itu aku meniduri kamu? Romi mengguncang bahu Rani, dadanya naik turun menahan amarah yang sudah sangat membuncah. Air mata Rani mengalir deras, tubuhnya bergetar hebat. Memaafkan saya Pak Romi. Rani memejamkan matanya kuat-kuat, dadanya terasa begitu sesak setiap kali dia mengingat kejadian malam itu. Tapi Anda memang orang pertama yang sudah memasuki, merenggut keperowonanku. Dek. Tubuh Romi lemas seketika, dia melangkahkan kakinya mundur beberapa langkah, matanya berembun dan tubuhnya bergetar. Meskipun dia ingat sudah melakukannya dengan Rani, tapi tetap saja saat Rani menceritakan kebenarannya hatinya kembali hancur. Bagaimana bisa aku melakukannya? Bagaimana bisa, Ran? Rani menelan salivanya kasar, matanya menatap wajah Romi yang terlihat mulai memucat.
Semua terjadi karena obat perempat ngesang. Saya sengaja memasukkan obat perempat ngesang ke minuman Anda atas perintah seseorang. Di sisi lain, malam ini orangku akan datang untuk menjemputmu. Aku ingin menunjukkan sebuah permainan padamu. Kamu pasti akan menyukainya, Delia. Delia meletakkan kembali ponselnya di atas nakas. Lalu dia mengeringkan kembali rambutnya yang masih basah dengan handuk kecil. Jika ia malam ini Meres ingin mengajaknya bertemu, itu artinya Delia harus mencari cara supaya Randy tidak curiga jika dia pergi meninggalkan apartemen. Namun, rasanya akan susah bagi Delia untuk keluar malam ini, apalagi sudah 2 malam Randy tidur satu kamar bahkan satu ranjang dengannya. Tidak mungkin jika dia tiba-tiba pergi malam-malam, Randy pasti akan bertanya dan menaruh curiga. Delia mulai memikirkan cara yang masuk akal, dia nampak mondar-mandir bak setrikaan. Wajahnya tersenyum sumringah ketika dia mendapatkan sebuah ide. Delia segera meraih kembali ponselnya dan mengirimkan pesan pada suaminya. Sayang, sore ini aku pulang ke rumah orang tuaku. Mamaku bilang dia kangen sama aku. Nggak apa-apa kan sayang kalau malam ini kamu tidur sendiri dulu. Besok pagi aku pasti akan pulang. Setelah mengirimkan pesan tersebut pada Randy, Delia tersenyum puas. Dengan begini Randy tidak akan curiga. Delia jadi tidak sabar menunggu malam tiba. Dia dibuat penasaran dengan apa yang akan ditunjukkan oleh Meres padanya. Bab 78. Rani hanya diam dengan wajah penuh penyesalan. Dia bahkan tidak berani menatap ketiga wajah pria yang ada di hadapannya. Bibirnya mulai memucat. Rani meremas ujung kain rok bawahnya. Kenapa kamu mendatangkan wanita ini, Bar? Apa tujuan kamu sebenarnya? Romi bersandar pada punggung sofa dan menjambak rambutnya kuat-kuat. Sementara asisten Roy masih setia menyimak, berdiri di samping tuan mudanya. Setelah kita ngobrol di kafe dan aku mendapatkan ancaman tentang keselamatan Chia dan istriku, aku memutuskan untuk mencari keberadaan wanita ini, Om. Aku curiga, kejadian yang terjadi akhir-akhir ini ada hubungannya dengan apa yang terjadi pada Om 3 tahun lalu. Maksud kamu mencurigai Om? Bara mengangguk. Awalnya iya, itulah sebabnya aku mencari tahu. Dan dari keterangan wanita ini, aku bisa menarik sebuah kesimpulan. Kesimpulan apa, Bar? Katakan dengan jelas. Bara menatap ke arah Rani yang masih memilih untuk bungkam. Apa kamu ingat siapa orang yang sudah menyuruh kamu untuk memasukkan obat perempat ngesang ke dalam minuman omku ini? Tanya Bara pada Rani. Rani nampak gelagapan, bibirnya bergetar. Aku tidak begitu ingat, orang itu menggunakan penutup wajah. Aku hanya ingat dia menyebut dirinya sebagai Meres. Mendengar nama Meres disebutkan, Bara kembali teringat dengan cerita Randy dan Arumi beberapa waktu lalu. Dugaannya semakin kuat, jika pelakunya adalah orang terdekat. Namun, Bara tidak boleh sembarangan mengungkapkan, dia harus mencari tahu dulu lebih dalam. Mencari tahu apa tujuan si pelaku sebenarnya. Kenapa kamu menuruti kemauan orang itu untuk menjebak omku? Tanya Bara lagi. Aku butuh uang waktu itu, jawab Rani. Bara tersenyum simpul, butuh uang. Bukankah kamu bekerja saat itu? Kenapa tidak meminjam uang saja pada omku ini jika alasan kamu hanya butuh uang? Rani semakin gelagapan. Butiran keringat mulai membasahi keningnya. Selain butuh uang aku juga menaruh perasaan pada Pak Romi waktu itu. Romi tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya atas kejujuran Rani barusan. Kedua tangannya mengepal kuat.
menatap Rani penuh emosi. Apa kamu tahu akibat dari perbuatanmu itu? Hah? Keluargaku hancur. Dan Shirley, dia sangat membenciku. Bentak Romi, dia mengusap kasar wajahnya yang sudah. Tenangkan dirimu dulu, Om. Tenang. Tenang bagaimana, Bar? Keluarga Om sudah hancur gara-gara wanita ini. Aku tahu, tapi kita tidak bisa menyelesaikan masalah ini dengan emosi. Bara mencoba menenangkan Romi, kemudian dia kembali menatap pada Rani. Kita masih membutuhkan wanita ini. Bara menatap Rani lekat, mengulas sebuah senyuman di wajahnya. Datanglah kembali ke perusahaan Alpha Group. Tapi kali ini, kamu akan menjadi sekretarisku. Bara membuka pintu kamarnya, melihat Arumi yang sedang duduk selonjoran di atas ranjang sambil memijat-mijat kakinya. Susu yang Bara buatkan bahkan belum tersentuh oleh istrinya itu. Bara berjalan mendekat, mendudukkan dirinya di tepi ranjang. Kenapa susunya belum diminum, Hem? Nanti saja, Mas. Jawab Arumi. Bara mengulas senyum, menarik kedua kaki Arumi dan membawanya ke pangkuannya. Kamu mau apa, Mas? Tanya Arumi, suaranya terdengar panik. Biar Mas saja yang pijitin, kaki kamu pegal-pegalkan. Nggak usah, Mas. Kamu udah capek kerja, masa harus mijit aku juga? Tolak Arumi. Bara menahan kaki Arumi saat wanita itu hendak menurunkan kakinya dari pangkuannya. Siapa bilang Mas capek, Rum? Bara mulai memijat kaki Arumi, menekan-nekannya selembut mungkin agar pijatannya tidak terasa begitu sakit. Arumi tidak menolak lagi. Dia menerima perlakuan Bara dan menyenderkan punggungnya pada headboard. Matanya menelusuri setiap jengkal wajah Bara dengan lekat. Mas. Hem, sahut Bara singkat, dia tengah fokus memijat. Kalau aku bicara jujur tentang apa yang aku rasakan, kamu tidak akan marahkan? Tanya Arumi penuh dengan kehati-hatian. Bara menoleh. Kapan Mas pernah marah sama kamu? Bicara saja, memangnya apa yang ingin kamu katakan? Arumi tidak langsung menjawab, dia nampak terdiam, memikirkan kata-kata yang tepat untuk memulai pembicaraan. Akhir-akhir ini pikirannya terganggu oleh sesuatu hal. Ini. Arumi nampak ragu-ragu, ini tentang Om Gunawan, Mas. Bara menatap Arumi sekilas. Om Gun, kenapa dengan dia? Maaf Mas, tapi aku merasa tatapan Om Gunawan sangat berbeda setiap kali dia menatapku, ucap Arumi akhirnya. Pijatan tangan Bara di kaki Arumi pun terhenti. Melihat perubahan wajah suaminya, Arumi mencoba mengklarifikasi ucapannya. Maksudku ini cuma perasaan aku saja, Mas. Aku cuma merasa jika akhir-akhir ini Om Gunawan selalu muncul di mana ada aku di sana. Bara menghela nafas panjang, lalu memberikan senyuman hangat agar istrinya itu tenang. Sebenarnya dia pun merasakan sebuah kejanggalan, namun Bara tidak ingin mengatakan tentang dugaannya ini pada Arumi. Bara tidak ingin Arumi sampai stres dan terlalu banyak pikiran. Mas tidak akan salah paham. Bara mengambil gelas berisi susu di atas nakas, lalu memberikannya pada Arumi. Sekarang minum susunya dulu ya, setelah itu kamu istirahat. Arumi mengangguk, dia menerima gelas itu dari tangan Bara, menempelkan gelas itu di bibirnya dan mulai meneguk isinya. Melihat perubahan ekspresi wajah Bara, Arumi memutuskan untuk tidak melanjutkan obrolan tentang Dr. Gunawan, lagi pula ini hanya pemikirannya saja, semua itu belum tentu benar, mungkin saja memang setiap pertemuannya dengan Dr. Gunawan hanyalah sebuah kebetulan. Pikiran Bara mulai berkelana,
memikirkan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Ingatan kejadian malam itu pun kembali muncul, saat Arumi merasakan kesakitan di perutnya dan Gunawan menggendongnya. Ekspresi Gunawan saat itu seperti sangat khawatir sekali akan keselamatan Arumi. Jika dugaanku ini benar, sepertinya Om Gunawan menyukai Arumi. Bagaimana Mas? Ketemu? Sinta langsung menyerbu Samuel dengan pertanyaan-pertanyaan begitu suaminya itu turun dari dalam mobil. Wajah wanita itu nampak sangat panik dan gelisah. Ya, Sofia tiba-tiba menghilang sejak sore tadi. Saat itu Sinta meninggalkan Sofia karena harus pergi ke supermarket untuk membeli beberapa kebutuhan dapur, sementara Samuel belum kembali dari kantor. Saat Sinta kembali, Sofia sudah tidak ada di kamarnya. Karena khawatir, Sinta pun langsung menelpon suaminya dan memintanya untuk pulang cepat. Mas sudah mencari kemana-mana, tapi Sofia tidak ditemukan, ucap Samuel dengan suara lemas. 1 jam lebih dia memutari jalanan kota namun dia tidak menemukan keberadaan putri, sambungnya itu. Sebaiknya kita telepon Arumi saja, Mas. Kita minta tolong sama Arumi dan Bara untuk mencari keberadaan Sofia. Aku sangat khawatir Mas, bagaimana jika Sofia kenapa-kenapa? Sinta kembali menangis, hatinya benar-benar kalut memikirkan keadaan putrinya yang belum juga ditemukan. Samuel memeluk tubuh istrinya dan menepuk-nepuk punggungnya untuk menenangkan. Ya sudah, Mas telepon Arumi sekarang. Sebenarnya, Samuel tidak ingin melibatkan putrinya itu. Berhubung Sofia tidak juga ditemukan, mau tidak mau Samuel terpaksa harus merepotkan Arumi dan suaminya untuk membantu mencari keberadaan Sofia. Samuel melepaskan pelukannya, dia merogoh ponselnya dari saku celananya dan mencari kontak Arumi di layar ponselnya. Halo, Rum.